apa sih produk-produk tafsir hermeneutika yang di zaman ini banyak diusung oleh orang-orang liberalis atau pluralis. Sungguhnya tokoh-tokoh hermeneutika dari tokoh-tokoh Arab banyak, seperti Hasan Hanafi kalau nggak salah di Mesir. Yang rata-rata mereka sekolah di negeri-negeri kafir. Kemudian misalnya Nasr Hamid Abu Zaid, ya. Kemudian misalnya Muhammad Arkun dari Aljazair kalau nggak salah, kemudian belajar di Perancis. Muhammad Syahrur yang sempat kita bahas, yang dari Suriah, kemudian belajar di Soviet, ya. Tokoh-tokoh liberalis yang pengusung hermeneutik yang berasal dari Arab, sehingga mereka menulis buku-buku tentang hermeneutika dalam teks Arab, dan itu yang kemudian diadopsi oleh sebagian tokoh-tokoh liberal di negeri kita, dan mereka berkata Muhammad Arkon, berkata si fulan, dan si fulan semuanya tokoh-tokoh liberalis Arab. Baik. Adapun Indonesia jelas Nur Khalis Majid misalnya yang sudah meninggal. Kemudian misalnya Kamaludin Hidayat yang punya buku memahami bahasa agama, dia buku tentang hermeneutika memang khusus. Dan banyak ya. Kemudian contohnya misalnya kemudian kita bahas ini Abdul Aziz yang menghalalkan zina, kalau pacaran suka sama suka tidak dikatakan apa? Zina, ya. Kemudian misalnya Ulil Absar Abdullah, ini semua orang-orang hermeneutika yang punya produk-produk fatwa dengan menyampaikan hermeneutika. Taib. Di antara produk-produk fatwa mereka contohnya misalnya mereka mengatakan bahwasanya tentang wanita misalnya. Tulis ini produk-produk fatwa mereka. Semuanya liberal ya, produk-produk fatwa hermeneutika. Misalnya terkait dengan wanita, bahwasanya saya bacakan daripada salah. Masalahnya pokok pernikahan adalah tanpa poligami. Poligami hukumnya haram. Poligami hukumnya apa? Haram. Repot nih. Kemudian di antara produk mereka adalah umur paling rendah untuk menikah dan wanita laki-laki 19 tahun. Boleh nikah umur 19 tahun. Yang ketiga, misalnya bolehnya wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir. Menikah wanita muslimah dengan lelaki kafir. Kata mereka tidak boleh itu waktu perang. Itu kan teksnya turun ketika perang. Padahal ijma ini ulama. Sekarang sudah nggak perang ya jangan pakai teks zaman dulu. Itu kan kondisinya kita laksanakan hermeneutika. Sekarang sudah nggak perang, berarti mafhum mukhalafahnya tidak apa-apa. Sehingga tidak jadi masalah. Contoh lagi misalnya mereka mengatakan jika wanita usia 21 tahun boleh menikah dirinya sendiri tanpa wali. Boleh menikah tanpa apa? Tanpa wali. Ya, tanpa wali katanya ada masalah. Itu 21 ya. Kemudian ijab qabul boleh dari laki-laki ke perempuan, boleh perempuan ke laki-laki, ya. Kalau tidak pakai wali, kalau sudah tidak pakai wali, ijab qabul boleh laki ke wanita atau wanita ke laki. Ya. Maksudnya apa? Wanita boleh bilang saya terima nikahmu. Paham? Saya qabil tu nikah haka. Boleh wanita bilang gitu. Saya terima apa? Nikahmu. Kita kan kebanyakannya lelaki menerima nikah dari wanita. Ya. Qabil tu nikah haha. Aku terima nikahnya. Sekarang balik wanita boleh. Saya terima apa? Nikahmu wahai sang pemuda. Kemudian
Yang keenam di antara tiga wanita ya. Talak bukan cuma wanita boleh mentalak. Wanita juga boleh mentalak. Nah, ini repot ini. Kalau Rasulullah mengatakan at-talaq liman akhadha bis-sak, yang pegang, yang punya hak talak laki-laki yang menikah, laki yang bermahar, laki-laki yang cari nafkah, laki-laki yang mentalak. Ini kata mereka wanita juga boleh mentalak. Kalau wanita boleh mentalak, laki-laki bisa ditalak sehari 3 kali. Masih saya talak kamu, saya talak kamu. Yang ada sekarang paling wanita berani ceraikan aku, bisa sehari 3 kali ngomong gitu. Karena dia nggak punya hak cerai. Kalau dia punya hak cerai, saya cerai kamu. Dibalik ya. Repot. Kemudian kalau wanita sudah mencerai, menjatuhkan talak, ada masa idah. Masa idah juga berlaku bagi laki. Repot ya. Kalau nggak salah disebut 120 hari. Ngeri. Bukan. 130 hari. 130 hari. Lebih banyak daripada sama seperti apa? Arba'at asyri wa asyara, seperti masa idah wanita yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sekitar paling kurang dari 130 kurang. Kenapa? Karena bulan Qamariyah 30 dan 29 ya. Ya mungkin 128 hari. Laki-laki 130 hari. Laki-laki idah buat apa? Kalau perempuan untuk membersihkan rahim lah apalah. Laki-laki idah buat apa? Wong dia masih nikah, dia bisa tambah, suruh idah ya. Ini fatwa-fatwa mereka ya. Kemudian masalah warisan. Warisan sama laki-laki perempuan. Sama laki dan perempuan. Baik, ini diantara produk fatwa mereka. Kemudian ini semua disebutkan dalam fatwa-fatwa mereka ya. Kemudian diantaranya misalnya seperti pernyataan Ulil Absar Abdullah bahwasanya di antara produk mereka yaitu, kata dia, menurut saya kisah serajam dan lainnya cara menerjemahkan nilai dasar Islam. Ya. Yang perlu kita ikuti adalah nilai esensial yang ada di baliknya ya. Oleh karenanya tidak perlu apa namanya kisah dan macam-macam. Yang penting keamanan. Yang penting apa? Keamanan. Bisa ada alternatif seperti penjara dan yang lainnya aja. Kita juga menghilangkan nilai-nilai misalnya kearab-araban, misalnya jilbab tidak wajib misalnya. Jilbab, nilai-nilai kearab-araban. Nilai-nilai kearaban. Ini bisa dihilangkan. Contohnya kata dia seperti jilbab, jenggot ya. Misalnya dan lain-lain ya. Jadi misalnya jilbab sini. Apa jilbab ya. Padahal dahulu ketika Rasulullah SAW diutus belum ada jilbab. Kemudian diwajibkan apa? Jilbab. Jilbab sendiri menyelisih adat orang Arab. Jilbab sendiri menyelisih adat orang Arab. Orang Arab tidak berjilbab. Kemudian diwajibkan jilbab menyelisih adat orang Arab. Sekarang dia balikkan lagi. Katanya jilbab itu adat orang Arab. Maka harus tidak perlu diterapkan. Tapi saya nukil juga di sini dari sini. Misalnya seperti pendapat mereka ya, zakat sama dengan pajak ya. Ini diantara hasil mereka 10, zakat sama dengan apa? Pajak. Jadi kalau bayar pajak boleh bikin aturan sendiri, tidak harus 26%. Pokoknya intinya zakat itu untuk kemaslahatan negara, paham? Oleh karenanya untuk kemaslahatan negara sekarang boleh pakai pajak, dan pajak tidak teratur dengan, tidak terikut dengan apa? Haul, nisab. Pokoknya bermaslahat bagi negara, maka itu pajak. Dan orang kalau bayar pajak sama dengan bayar apa? Zakat. Maka niatkan ibadah kalau bayar apa? Zakat. Dengar itu.
Di antaranya misalnya seperti yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur yang 11, bahwasanya yang diikuti oleh Abdul Aziz, sempat kita bantah juga di sini dulu ya, bahwasanya zina atau jima, berhubungan intim dengan pacar yang tidak punya suami, kata dia syaratnya yang tidak punya suami, maka bukan zina ya. Dia kiaskan dengan konsep milkul yamin. Milkul yamin, bahwasanya sebagian seorang boleh berhubungan dengan budak wanita, maka karena suka sama suka atau karena meskipun bukan dalam tali ikatan pernikahan, maka ini boleh dianalogikan dengan hubungan lain, dengan pacar, hubungan intim, tidak mengapa selama dia tidak punya apa? Suami dan ridho, sama-sama ridho. Subhanallah. Semua prostitusi halal. Iya tidak? Cewek-cewek di prostitusi punya suami, tidak punya suami. Ya. Kemudian orang datang berzina, sama-sama suka. Rusak. Kemudian contohnya mereka mengatakan lagi, antara mereka yang mengatakan jilbab itu seperti perkataan sebagian seperti Quraisy dan yang lainnya ya. Jilbab tidak wajib. Yang wajib adalah pakaian kesopanan. Dan kesopanan itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau kita ke kantor, pakai baju, rambut terbuka, leher terbuka, betis kelihatan sedikit, itu apa? Itu jilbab di kantor. Karena mana jilbab adalah pakaian kesopanan. Paham? Paham tidak? Kalau antum ke pesta, ya jangan agak buka dikit, nggak ada masalah. Kelihatan sedikit buah dada, itu namanya pakaian kesopanan ketika apa? Di pesta. Kalau di pantai, bikini, pakaian kesopanan, jilbab. Kalau kita mau ikut aturan seperti itu, di pakaian jilbab, bikini di pantai, oke nggak? Oke, semua, nggak ada masalah. Jilbab, bikini. Contohnya juga seperti perkataan sebagian mereka dari Syekh Hasan Hanafi atau siapa ketika dia mengatakan subhanalladzi subhanalladzi asra bi abdihi lailan masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata dia Isra Mi'raj itu adalah hijrah dari Mekah menuju apa? Madinah. Bukan perjalanan dari pakai buruk dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, ini semua tidak ada. Karena Al-Quran ini simbol-simbol, kita harus terjemahkan sesuai dengan realita. Oleh karenanya dia maksud, sungguh kami telah berjalan kali dari Mekah menuju dari Masjidil Aqsa, maksudnya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan tidak pakai malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dimaksud yang membawa Nabi adalah maksudnya sunatullah. Itu hukum-hukum alam. Hukum-hukum apa? Alam. Akhirnya ada yang protes. Kalau malaikat dibilang hukum-hukum alam, kenapa Allah suruh malaikat sujud kepada manusia? Kata dia maksudnya malaikat sujud kepada manusia, bahwasanya alam itu ditundukkan untuk manusia. Baik, kalau gitu iblis apa? Iblis bukan makhluk, tapi dia adalah menunjukkan manusia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa, buktinya dia kemudian lupa diri sehingga dia berzina, sehingga dia apa? Itulah maksudnya apa? Iblis. Akhirnya kalau sudah hermeneutika orang ngomong apa terserah. Paham? Tidak ada batasan. Baik, ini lagi misalnya yang lain. Contoh lagi, mereka mengatakan ayat 12 tadi. Tadi apa tadi disebutkan? 13, malaikat bukan apa? Malaikat adalah sunnatullah. Hukum-hukum alam. Yang berikutnya kata mereka 14.
Contoh kata mereka, ayat yang mansukh bisa diterapkan lagi. Ayat yang mansukh, misalnya riba, boleh diterapkan lagi. Hukumnya maksudnya. Karena kemaslahatan. Dulu riba masih tidak langsung diharamkan. Sampai akhirnya Allah haramkan riba. Kata mereka, riba diharamkan, ada situasi kondisi ketika itu. Sekarang kita butuh riba. Kita butuh riba. Kalau nggak ada riba, nggak berarti halal. Nggak apa, karena semua bisa dirubah sesuai dengan kemaslahatan. Demikian juga khamar. 15. Demikian juga apa? Khamar. Khamar haram atau tidak? Dulu halal atau tidak khamar? Halal dulu. Sebagaimana khamar. Subhanallah. Apalagi yang kurang? Zina udah boleh, khamar udah boleh. Riba udah boleh. Kemudian kata dia juga sebagian mereka mengatakan surat Al-Maidah tentang sariqu wa saqiqu faqtu aydihuma. Pencuri laki, pencuri wanita, potonglah tangan mereka berdua. Kata mereka ini dengan syarat ya. Kalau dia benar-benar mencuri dan berulang-ulang. Kalau terus mencuri dan berulang-ulang baru. Kalau sekali dua kali tidak. Memang dia sudah ditegur terus ngulang-ulang baru boleh potong tangan ya. Intinya banyak sekali, belum lagi yang lebih parah dari ini semua, bahwasanya semua agama masuk surga, itu yang paling parah. Di 15-16 semua agama masuk surga. Sudah selesai.